Baik, kita akan lanjutkan materi firma. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas materi tentang akuntansi pembentukan firma. Maka di minggu ini saya akan membahas ya untuk akuntansi pembagian laba rugi firma. Saya akan share materinya. Saudara silakan masih menggunakan materi yang minggu lalu. Ya, kita akan masih melanjutkan. Oke. Untuk akuntansi pembagian laba rugi firma, ya, jadi laba rugi firma itu ketika di akhir periode diperoleh ya atau didapatkan, biasanya ini sudah ditetapkan dalam perjanjian saat pendirian. Jadi sekutu itu akan menentukan ya, mulai dari berapa modelnya ya. Salah satunya juga yang ditentukan itu adalah kalau ada laba atau rugi yang terjadi. Jelas ya, firma itu dibentuk memang tujuannya untuk mencari keuntungan, ya. Tetapi karena di sini melibatkan pihak-pihak dua orang atau lebih, gitu ya, maka ini harus ada perjanjiannya, ya. Bagaimana nanti ketika perusahaan atau firma itu terjadi laba ataupun bagaimana jika terjadi rugi, siapa yang akan menanggung ruginya? Nah, ini harus ditetapkan saat pendirian. Ya, jadi harus jelas gitu ya aturannya seperti apa. Nah, untuk pembagian laba rugi itu bisa didasarkan atas besarnya modal yang ditanamkan. Ya, jadi awal itu besarannya berapa, lalu nanti akan mengikuti bagaimana ketentuan dari pembagian persentase pembagiannya, atau bagaimana kecakapan dari masing-masing sekutu. Ya, jadi istilahnya keterampilan dari masing-masing sekutu bagaimana, dan juga bisa dari waktu yang dicurahkan. Yang pasti salah satu atau salah dua dari sekutu yang join di dalam firma itu ada yang porsinya lebih banyak masuk di dalam firma. Pasti ada yang namanya sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Dimana kalau sekutu aktif itu yang memang benar-benar waktunya itu digunakan di dalam firma semua waktunya, ya. Kalau sekutu pasif berarti dia hanya memberikan sejumlah modal ya kemudian nanti mendapatkan keuntungan. Nah, untuk cara yang dapat digunakan biasanya ya, yang pertama itu adalah dibagi sama rata. Jadi laba rugi itu nanti akan dibagi 50% 50% untuk masing-masing sekutu. Kalau misalnya itu 2. Kalau 3 ya berarti nanti dibagi rata bertiga gitu ya. Kemudian dibagi atas dasar satu perbandingan ya. Jadi misalnya pakai persentase atau perbandingan. Misalnya ada A, B, C berarti 2:2:1. Jadi ada perbandingannya. Kemudian ditentukan juga dengan memperhitungkan bunga atas modalnya, kemudian sisanya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya. Kemudian yang ketiga, diperhitungkan dulu ada gaji atau juga bonus ya atas jasa dari sekutu, kemudian sisanya baru dibagi sesuai dengan kesepakatan. Biasanya kesepakatan yang digunakan itu adalah perbandingannya. Ya, pasti nanti di dalam perjanjian itu akan disampaikan juga perbandingan dari masing-masing sekutu itu berapa banding berapa banding berapa. Ya. Lalu yang kelima itu adalah akan memperhitungkan dulu bunga atas modal, kemudian gaji atas jasa sekutu, lalu bonus kalau ada ya, kemudian sisanya baru dibagi dengan perbandingan. Nah, ini adalah pembagian laba rugi yang biasa digunakan gitu ya. Jadi bisa dengan dibagi rata, bisa hanya dengan perbandingan, atau ada elemen-elemen dasar atau elemen-elemen yang memang digunakan untuk pembagian laba rugi. Baik, kita akan masuk ke handout. Kita langsung ke contoh ya. Contoh 1, firma jenis firma Sentosa didirikan pada tanggal 1 Januari 2020 oleh Ganis dan Hendra. Berikut ini adalah akun modal Ganis dan akun modal Hendra selama tahun 2020. Ini ada modal Ganis, ya. Kemudian di sini juga ada informasi modal Hendra. Di sini ada pertanyaan, apabila firma Sentosa tahun 2020 memperoleh laba 10 juta, hitunglah laba yang menjadi hak sekutu
dan buatlah jurnal untuk mencatat pembagian laba rugi tersebut jika ketentuannya adalah yang pertama itu adalah dibagi sama. Lalu yang kedua, dibagi dengan memperhitungkan gaji setiap sekutu 50.000 per bulan, bunga modal 10%, kemudian bonus sebesar 10%, dan bonus untuk Ganis 10%, 15% untuk Hendra, lalu bunga modal, bonus kutu, dan juga sisanya nanti dibagi dengan perbandingan Ganis banding Hendra itu adalah 2:3. Nah, untuk perbandingan ini biasanya memang sudah ditentukan di awal, berarti Ganis dan Hendra itu pembagiannya 2:3. Baik, saya akan gunakan Excel untuk membahas kasus ini. Nah, contoh pertama tadi ada laba untuk Ganis dan Hendra. Ya, laba Ganis dan Hendra ini tadi berapa labanya total? Labanya adalah nilainya 10 juta ya. Nilainya adalah 10 juta dibagi untuk Ganis dan Hendra. Berarti untuk Ganis berapa, Hendra berapa? 5 juta, 5 juta. 5 juta, 5 juta ya. Berarti setengah dari 10 juta, untuk Ganis 5 juta, untuk Hendra 5 juta. Untuk mencatat pembagian laba ini, berarti jurnalnya gimana? Laba ini kita bagi kepada Ganis dan Hendra, maka saat mencatat pembagian laba rugi ini, atau pembagian laba, jurnalnya gimana? Ikhtisar laba. Oke, ikhtisar laba rugi debit sebesar 10 juta. Oke, 10 juta. Kemudian di bagian kreditnya modal. Oke, modal Ganis dan juga modal Hendra. Sebentar. Modal Ganis dan juga modal Hendra, masing-masing 5 juta. Ingat, kalau dulu ketika saudara belajar di PA1 atau PA2, saudara hanya mengenal modal untuk satu orang, anak perusahaan perseorangan. Nah, kalau untuk firma, mulai firma ini harus dinamakan dengan nama masing-masing sekutu. Jadi kita harus tahu siapa sekutunya. Maka di sini ada modal Ganis dan juga modal Hendra. Lalu kita masuk ke yang kedua. Ini yang pertama tadi ketentuannya adalah bahwa pembagian itu sama besarnya. Ya, jadi dibagi sama rata. Lalu yang kedua itu adalah ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ketentuannya tadi apa? Ketentuannya adalah bahwa gaji, saya akan perlihatkan dulu untuk yang di soal ya. Sebentar, saya akan share. Oke, yang kedua itu adalah gaji setiap sekutu 50.000. Maka nanti ada elemen gaji, ya. Lalu yang kedua nanti ada elemen bunga modal, lalu ada bonus, ya. Kemudian baru nanti kalau ada sisa kita gunakan untuk dibagikan ke Ganis dan Hendra. Yang pertama dulu tadi gaji. Gaji itu 50.000 per bulan. Ya, 50.000 per bulan berarti kalau dikalikan 12, maka nilainya berapa? Ya, 600. Gaji, ya, gaji sekutu. Laba Ganis, oke, Ganis berarti mendapatkan 600 ya. Hendra mendapatkan 600, maka totalnya itu adalah sebesar 1.200.000. Ya. Kemudian yang kedua elemennya apa lagi tadi? Elemen yang kedua? Bunga modal. Bunga modal. Oke, bunga modal. Bunga modal 10%. Ada ketentuannya nggak bunga modal apa? Tidak ada ya di soal ya? Dari soalnya cuman bunga aja ya. Oke, karena di dalam soal saya perlihatkan untuk bunga modal. Oke, untuk bunga modal karena di sini kita ada informasi terkait dengan
modal Ganesh dan juga modal Hendra selama 1 tahun, maka atau sama tahun 2020 ya, maka kita harus menggunakan modal rata-rata. Modal rata-rata tertimbang dari modal Ganesh dan juga modal Hendra, karena kita ada informasi modal selama 1 tahun atau di tahun 2020. Maka yang kita gunakan itu adalah modal rata-rata. Jadi modal rata-rata dari masing-masing sekutu. Maka kita hitung nih, modalnya kita hitung. Ya, kita hitung tadi modal rata-rata untuk Ganesh, ya. Ganesh itu dari tanggal 1 Januari. Jadi cara menghitungnya rata-rata itu adalah saudara hitung. Sebentar. Saudara hitung. Ini saya gunakan begini aja. Saya pakai desktop. Nah, ini tampilannya gini. Ini saya tutup sebentar, saya kecilkan. Kita akan split ya supaya nanti bisa melihat dua sisi. Kelihatan ya ini split, saya split. Ada yang nggak kelihatan atau layarnya berbeda tampilannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. Oke. Kita akan hitung modal bunga modal dari rata-rata Ganesh. Dari informasi Ganesh itu ada setoran mula-mula yaitu adalah 3 juta ya. Kemudian ada setoran tambahan tanggal 2, tanggal 3 Juli, kemudian yang sebelumnya Maret. Nah, untuk menghitung rata-rata nanti kita hitung dengan cara dari bulan Januari ke bulan Maret kita kalikan dengan saldo akhirnya. Ya. Jadi ketika dari tanggal 1 Januari sampai ke 2 Maret, saldo akhirnya adalah 3 juta. Maka cara menghitungnya adalah dari bulan Januari sampai Maret berapa bulan? 2. Oke. Berarti 2/12 dikali saldo akhirnya berapa? Ya. Maka di sini untuk perhitungan di bulan Januari ya, itu adalah Januari ke Maret, yaitu nilainya 2/12, ya, 2/12 dikali 3 juta. Ketemunya berapa? 500. 500. Oke, 500. Kemudian dari tanggal 2 ke tanggal 3 Juli, berapa bulan? 4 bulan. Oke, 4 bulan. Berarti 4/12 dikali berapa? 6 juta. Oke, 6 juta. Maka ketemunya? Nilainya ketemu? 2 juta. Oke, 2 juta. Kemudian di tanggal 3 Juli sampai dengan 31 Desember. Berarti sampai dengan akhir bulan. Maka ketemu berapa? Berapa bulan dulu? 3 Juli sampai 31 Desember. Ketemu 6/12 ya, berarti dikali modal akhirnya adalah 5 juta. Berarti setengahnya adalah 2 juta 500 ya. 2 juta 500. Oke. Berarti total modal rata-rata dari Ganesh berapa? Ketemu 5 juta. Kemudian kita hitung juga untuk yang modal Hendra, ya sama caranya dari tanggal 1 Januari sampai 30 September. Maka berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September. Berarti 9 ya. 9/12. 9/12 kali 5 juta. Maka ketemu nilainya 3.750.000 ya. Kemudian untuk yang 30 September sampai dengan 31 Desember berapa bulan?
Makanya 3 per 12. 3 per 3 per 12. kali 9 juta. Saldo akhirnya berapa? Maka ketemu nilainya sebesar 2.250.000. Maka total modal rata-rata dari Hendra nilainya adalah 6 juta. 6 juta. Ya, jadi tidak langsung kita ambil modal akhirnya berapa, tapi kita hitung dulu modal rata-rata. Ya, ini kita masukkan nilainya. Jebret, kita masukkan ya. Sini. Ya. Jadi ketemu nilainya 5 juta, 6 juta, 500, 600. Ya. Ini harusnya 600 ya. Ini harusnya 5 juta ya. Ya, 10%-nya ya. Jadi 10% dikali 5 juta. Ya, ketemu 500 sama 600. Oke, untuk perhitungan bunga modal, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk perhitungan bunga modal ini, ada yang mau ditanyakan? Untuk bunga modal itu yang sering digunakan yang apa ya, Bu? Oke, untuk bunga modal, ya, jadi untuk modal yang digunakan dalam perhitungan bunganya, sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah modal awal. Jadi ketika sekutu itu membuat firma, pasti ada modal mula-mula. Ya. Lalu yang kedua itu adalah modal akhir. Jadi modal saat pembagian laba rugi, nanti di akhir periode itu akan terlihat modalnya berapa. Atau modal rata-rata seperti yang kita hitung. Nah, yang paling umum digunakan atau yang paling biasa digunakan itu sebenarnya adalah modal rata-rata. Ya, jadi sebenarnya adalah modal rata-rata. Nah, untuk modal yang lain tidak digunakan, Bu. Tergantung dari case-nya atau tergantung dari kebijakan atau perjanjian yang digunakan. Tapi kalau itu tidak diatur di dalam kebijakan atau perjanjian, maka bisa menggunakan modal rata-rata. Tapi kalau sudah ditentukan, bunga modal yang digunakan saat pembagian laba rugi bisa menggunakan modal akhir saja atau modal awal saja, ya, atau modal rata-rata. Nah, ini baiknya memang disampaikan di saat perjanjian. Ya, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait perhitungan dengan bunga modal? Belum ada ya? Saya lanjutkan kalau begitu. Untuk yang selanjutnya adalah bonus. Bonus itu adalah 10% untuk Ganis, 15% untuk Hendra dengan ketentuan laba setelah dikurangi gaji, bunga modal, dan juga bonus sekutu. Ya, ini harus kita perhitungkan. Nah, maka kita akan hitung dulu bonusnya untuk Ganis berapa, untuk Hendra berapa. Tetapi sebelum kita bagi menurut untuk Ganis dan juga Hendra, kita hitung dulu total bonusnya berapa. Yaitu ketentuannya adalah 25%. 25% ini dari 10% Ganis, 15% Hendra. Berarti 25% dikali ketentuannya. Laba, dikurangi gaji, dikurangi bunga modal, dan bonus. Ya, maka kita masukkan yang sudah ada nilainya. Berarti yang sudah ada itu adalah persentase laba, gaji, bunga modal, dan bonus ini belum kita ketahui, maka kita kasih inisial bonus. Itu enggak inisial ya, tapi kita kasih B aja untuk bonus. Jadi bonus kita kasih inisial B. Lalu kita hitung. Ini dikurangi ini, dikurangi ini. Ketemunya berapa? 10 juta dikurangi 1,2 dikurangi 1,1. Ketemunya berapa? 7.700.000. Oke, berarti B sama dengan 25% dikali 7.700.000 dikurangi B. Ya. Kemudian kita kalikan. Ini dikali 7.700.000, 25% dikali B. Ya. Kita kalikan. Ketemu 1,925 dikurangi 0,25B. Kemudian ini kita pindah ke sini menjadi 1,25B. 1,25 sama dengan 1.925. Berarti B sama dengan
1.925 dibagi 1,25. Ketemunya bonusnya berapa? 1.540. Oke, 1.540. 1.540 ini kita bagikan untuk Ganis dan juga untuk Hendra dengan masing-masing 10% dan juga 15%. Berarti bonus untuk Ganis berapa nilainya? Persentasenya berapa? 10. 10% per 25. Oke, betul. Jadi bukan per 100% ya. Jadi 10/25. Karena apa? 1.540 ini adalah 25%. Jadi sudah totalnya 25%. Ya. Maka untuk Ganis yaitu adalah 10/25 dikali 1.540. Ketemunya adalah 616. 616. Oke. Kemudian untuk yang Hendra berapa? Hendra berarti 15/25 dikali 1.540. Ketemunya berapa? 924.000. 924.000. Nah, maka ini yang kita masukkan ke dalam kolom bonus ya. Ini tadi bonus ya. Kita masukkan ke dalam Ganis dan juga Hendra. Maka totalnya adalah 1.540. Jadi total ini harus total bonus. Lalu kita bagikan ke Ganis dan juga ke Hendra. Ya, ini untuk perhitungan bonus. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan perhitungan bonus? Ibu mau tanya. Ya, silakan Mbak Nisa. Untuk ketentuan perhitungan bonus itu selalu persentase dikali laba gaji bunga modal bonus atau mungkin ada ketentuan lainnya, Bu? Oke. Atau Untuk selalu bonus. seperti itu? Oke, untuk bonus ini ditetapkan sama seperti bunga modal. Jadi ditetapkan saat perjanjian. Mau berdasarkan apa bonus itu dibagikan. Jadi bisa nanti ketika di dalam perjanjian itu yang digunakan hanya laba dan gaji saja, atau laba setelah dikurangi gaji, atau misalnya bisa laba dikurangi gaji dan modal, atau bisa juga nanti ada bonus seperti yang contoh ini. Jadi ini sifatnya adalah fleksibel, bagaimana nanti sekutu itu menyepakati untuk pembagian bonus. Nah, tetapi ini sama seperti yang tadi di modal, bunga modal harus dicantumkan di perjanjian supaya nanti ke depannya tidak terjadi konflik karena oh ini kok yang tahun ini kok pembagiannya berdasarkan ini gitu ya. Jadi harus ada perjanjiannya seperti apa. Ya, maka penting sekali ketika melakukan kerjasama atau membuat CV ya ini membuat CV, perjanjian itu harus sangat rinci dan dijelaskan detailnya di perjanjian. Oke, itu Mbak Nesa. Ada lagi yang lain? Baik, Bu, terima kasih. Mau tanya. Oh ya, oke. Mbak Ajeng, silakan. Kalau untuk bonusnya yang 10% dan 15% itu bakalan selalu seperti angkanya sebesar itu atau gimana ya Bu ya? Atau sudah ditentukan sebelumnya juga? Ya, sama. Jadi untuk persentase pun juga sama ya. Jadi mau bisa nanti Ganis 15% atau Hendra 10%, tergantung saat kesepakatan. Jadi nilai-nilai yang atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kasus itu memang sudah ditentukan di awal. Sehingga nanti ketika saudara mengerjakan kasus ataupun ketika saudara besok bekerja, saudara harus perhatikan betul bagaimana perjanjiannya. Ya, hati-hati. Jadi saudara harus lihat. Jadi nanti ketika sudah mencatat transaksi ini, saudara harus lihat dulu ketentuannya. Jangan sampai saudara mungkin ketika di perkuliahan disampaikan di kelas itu seperti ini, tetapi saudara tidak melihat ketentuan ataupun perjanjian di dalam firma. Maka saya selalu menyampaikan bahwa untuk besaran bonus, ketentuan itu mengacu kembali ke perjanjian. Nah, yang ada di dalam contoh di dalam kelas itu adalah yang
umum terjadi. Jadi ini hanya sebagai contoh, tetapi nanti ketika saudara bekerja, saudara harus lihat betul bagaimana perjanjian di dalam firma. Gitu Mbak Ajeng. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum Bu, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah, ya tadi kita sudah menghitung bonus, baru yang terakhir kita akan hitung sisa labanya. Nah, sisa laba ini diperoleh dari mana? Sisa laba itu diperoleh dari labanya itu tadi 10 juta, dikurangi oleh elemen-elemen yang sudah kita hitung, yaitu adalah gaji, bunga modal, dan juga bonus. Maka sisanya berapa? Sisanya? 6.160. Oke, 6.160. Nah, 6.160 ini kita bagi kepada Ganis dan juga Hendra berdasarkan perbandingan ini tadi, 2:3. Ya, 2:3 ini kita gunakan. Ya, maka untuk Ganis berarti 2/5 dikali dengan 6.160. Ya. Berarti ini berapa ketemunya untuk Ganis, laba Ganis? 2.464.000. Oke, 2.464.000. Kemudian untuk Hendra? 3.696. Oke, 3.696. Totalnya harus 6.160. Maka total laba yang diterima oleh Ganis nilainya berapa? 4.180.000. Oke, 4.180.000. Lalu laba Hendra? 5.820. Oke, 5.820. Ini kalau di total ke samping nilainya harus sebesar 10 juta. Ini di total ke bawah nilainya harus 10 juta sesuai dengan laba yang diperoleh oleh firma. Maka setelah mendapatkan nilai berapa laba yang dibagikan oleh untuk Ganis dan berapa untuk Hendra, maka kita bisa buat jurnal untuk pembagian laba rugi. Ya, jurnalnya gimana tadi? Debitnya apa dulu? Ikhtisar laba rugi. Oke, ikhtisar laba rugi. Ya. Kemudian 10 juta ya, ikhtisar laba rugi 10 juta. Lalu Kreditnya modal. Modal Ganis berapa? Modal Ganis 4.180. Oke, kemudian Kemudian modal Hendra 5.820. Oke. Modal Ganis 4.180 kredit, modal Hendra 5.820 kredit. Ya, jadi angka ini saudara peroleh dari perhitungan dengan menggunakan tabel ini. Jadi ini adalah alat bantu saudara nanti menghitung berapa besaran laba yang diperoleh oleh masing-masing sekutu. Ya, tetapi untuk jurnalnya ya nanti tinggal saudara masukkan nilainya seperti ini ya. Jadi saudara langkah-langkah seperti ini sangat-sangat tergantung dari ketentuan. Ya, maka kalau besok case-nya yang terdekat itu adalah ujian. Ketika ujian, saudara harus perhatikan betul ya bagaimana ketentuan yang digunakan oleh di kasus tersebut. Sama tadi contoh misalnya modal yang digunakan adalah modal rata-rata atau modal apa? Nah, nanti biasanya dalam kasus akan disebutkan modal akhir, modal awal, atau modal rata-rata. Ya, sama bonus juga pasti akan disampaikan modal bonus itu, bonus itu ketentuannya seperti apa. Ya, jadi kita harus teliti dalam melihat kasus yang ada di dalam soal ataupun nanti ketika saudara bekerja. Oke, itu untuk materi pembagian laba rugi ya. Nanti setelah ini saudara mengerjakan latihan yang sudah saya share di virtual class, kemudian silakan dikumpulkan tugas itu di waktu yang sudah saya tentukan di dalam virtual class. Oke, sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mala. Terima kasih Bu.